Kalau kamu pikir hidup kamu apes, kenalin dulu sama Wesley Gibson. Cowok satu ini udah kayak langganan sial level platinum. Tiap hari kerjaannya duduk di kubikel kantor, nahan jengkel dari bos yang kayaknya memang dilahirkan buat nyuruh-nyuruh orang. Rekannya sok penting semua. Gajinya cuma cukup buat beli mie instan, bayar sewa apartemen, dan sisa dikit buat beli kopi sachet. Belum cukup. Nih ya, pacarnya sendiri, si Kathy, diam-diam selingkuh sama sahabatnya, Barry. Dan hebatnya lagi, Wesley tahu tapi pura-pura nggak tahu. Kenapa? Karena saking nggak percayanya dia bisa dapet yang lebih baik. Sungguh pria yang rendah hati, atau mungkin terlalu pasrah. Setiap hari Wesley nelen obat penenang kayak permen. Hidupnya udah kayak fotokopi. Monoton, hitam putih, dan bau toner. Sampai akhirnya, sore itu, Wesley lagi beli obat di apotek. Stok penenangnya udah menipis dan serangan panik udah ngintip dari kejauhan. Tiba-tiba ada cewek misterius dateng. Bukan cuma cantik, tapi juga bawa pistol. Lu pikir dia SPG Skincare? Salah besar. Namanya Fox. Bukan nama panggilan manja, tapi emang itu aja, Fox. Suaranya tenang, gerakannya cepat, dan tiba-tiba dia bilang, "Lo Wesley, kan? Bapak lu dibunuh kemarin, dan sekarang yang ngebunuh dia mau bunuh lu juga." Wesley masih bengong, mikir ini prank YouTube. Tapi belum sempat nanya kamera ada di mana. Tiba-tiba, berak! Peluru beterbangan dari arah pintu. Seorang pria botak dengan wajah semacam preman elegan datang nembakin mereka. Fox langsung tarik Wesley keluar, nyeret dia masuk mobil, dan kabur sambil nembak ke belakang kayak adegan film. Wesley panik, jantungnya udah kayak drum band SMA. Tapi Fox tenang, nyetir sambil ngelipetin peluru ke belakang mobil. Iya, dia bisa belokin peluru, bro. Setelah kejar-kejaran maut itu, Wesley dibawa ke markas rahasia. Sebuah bangunan tua yang di dalamnya isinya orang-orang dengan tatapan tajam dan otot premium. Mereka nyebut diri mereka The Fraternity. Terdengar seperti grup WhatsApp alumni SMA, tapi ini justru tempat para pembunuh bayaran terlatih sejak abad pertengahan. Pemimpin mereka, Sloan, pria tua dengan suara tenang, tapi kalimatnya bikin ciut. Sloan cerita bahwa ayah Wesley dulunya adalah pembunuh terbaik mereka, tapi sayangnya baru saja tewas di tangan pengkhianat bernama Cross. Sloan bilang, "Lo punya bakat dari bokap lu, darahnya mengalir di lu, kita bisa bantu lu balas dendam." Dan Wesley yang selama ini merasa hidupnya nggak berguna, merasa oke juga nih. Lagi pula, apa sih yang bisa dia pertahankan dari hidup sebelumnya? Pelatihannya dimulai, tapi jangan bayangin kayak ikut gym. Ini lebih mirip Survivor edisi sakit fisik. Wesley dipukulin tiap hari, dilempar ke dinding, dijatuhin dari ketinggian, diceburin ke es, disuruh nembak target sambil dikejar orang. Fox, yang jadi semacam kakak pembimbing versi sadis, ngajarin Wesley teknik membelokkan peluru, sebuah ilmu magis di dunia mereka. "Lu tinggal mikir kuat, gerak cepat, dan tarik pelatuk," katanya. Oh, segampang itu ya. Tapi Wesley terus latihan sampai akhirnya bisa ngelipet peluru ke kanan, kiri, bahkan muter balik. Yang gak kalah penting, Wesley juga diajarin gimana cara ngontrol adrenalin. Ternyata, serangan paniknya itu bukan kelemahan, tapi kelebihan. Saat dia panik, semua jadi slow motion, kayak punya cheat bullet time. Lambat laun, Wesley jadi lebih pede. Dia bukan lagi cowok kantoran yang nggak bisa marah. Sekarang dia bisa nembak orang sambil salto, nyetir mobil nabrak kereta, dan berdiri dengan dada bidang. Hasil dipukulin tiap hari. Misi pertamanya, bunuh Cross, orang yang katanya udah ngebunuh ayahnya. Wesley siap. Dia naik kereta, kejar Cross. Dan setelah kejar-kejaran seru dan baku tembak, dia berhasil. Dor! Tapi tunggu dulu. Sebelum Cross mati dia bilang, "Gue bokap lu." Wesley bengong. "Hah? Gimana?" Cross ternyata bukan pembunuh ayahnya. Dia itu ayahnya. Bokap kandung Wesley.
Selama ini dia cuman mau lindungin anaknya dari fraternity yang udah disusupi kebusukan. Sementara Sloan, ternyata si biang kerok, dia tahu tenunan kode udah rusak, tapi tetap terus ngebunuh demi kekuasaan. Intinya, Sloan itu toxic leader. Fox pun sebenarnya tahu kebenaran itu, tapi dia terjebak antara loyalitas dan nurani. Setelah Wesley sadar semua ini, dia pun ambil keputusan penting. Waktunya membongkar kebusukan fraternity. Wesley balik ke markas, sekarang bukan buat latihan, tapi buat ngeratain tempat itu. Dengan rencana cerdik dan kecepatan super, dia nyusup, ngebunuh satu persatu, dan ngelempar peluru muter yang bisa bunuh 7 orang dalam satu kali tembak. Akhirnya dia sampai ke Sloan. Sloan, dengan gaya CEO startup yang santai bilang, Dota, lu bisa ambil alih. Lu punya kekuatan, lu bisa ubah fraternity dari dalam. Tapi Wesley nggak tergoda. Dia tahu sistem ini busuk dari akarnya. Sebelum dia nembak Sloan, Fox maju. Fox yang sejak awal galau akhirnya ambil keputusan sendiri. Dia nembak peluru muter ke arah semua anggota fraternity, termasuk dirinya sendiri. Satu tembakan, semua mati. Wesley cuma berdiri melihat semuanya selesai. Setelah itu, Wesley balik ke hidup lamanya. Tapi kali ini, dia bukan lagi cowok cupu. Dia masuk ke kantor lama, berdiri di depan meja bosnya, dan bukan nembak tapi ngasih ceramah. Lo pikir lo hebat karena bisa nyuruh gue tiap hari, sekarang lihat gue. Dengan percaya diri Wesley keluar dari kantor itu. Kamera zoom in ke wajahnya. Dia pandang langsung ke arah kita, para penonton. Lo udah ngapain hari ini?